kipas angin ini akan menjadi awet selamanya teman-teman ya. Karena apa? Karena nanti minyak yang saya buat tidak akan pernah kering atau habis ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Oke, saksikan terus Beranda Rumah Kita channel. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Beranda Rumah Kita. Di sini saya mempunyai sebuah kipas yang sudah mati ya teman-teman ya, seperti yang di belakang saya ini. Dan kipas ini sudah lama seperti ini ya teman-teman ya. Tapi saya mendengar sedikit suara mendengung dari kipas angin saya ini. Jadi di sini saya akan mencoba memperbaikinya dengan cara yang sangat mudah dan gampang ya teman-teman ya. Pasti kalian semua nanti pasti bisa juga melakukannya di rumahnya masing-masing setelah menonton video ini. Dan jangan lupa yang baru mampir di video ini silahkan di like ya teman-teman ya. Dan silahkan di share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa di subscribe juga. Oke, kita langsung saja ke TKP ya. Oke, di sini saya akan mencoba dulu menghidupkan kipas angin ini teman-teman ya, supaya jangan ada rekayasa ya di sini ya. Ini sambungannya dan saya akan mencolokkannya ke saklar ya teman-teman ya. Saya colokkan saja langsung. Oke, kita lihat kipasnya tidak menyala ya teman-teman ya. Saya akan coba membantu pakai tangan juga tidak menyala. Tapi kalau kalian bisa mendengar suara dengungan seperti itu ya teman-teman ya. Apabila saya putar dengan tangan, dia akan mengeluarkan suara dengungan ya. Nah, di sini saya akan mencoba memperbaikinya dengan cara membongkar kipas angin ini, dan kita akan lihat dulu kerusakannya di mana, karena biasanya ini sangat mudah untuk memperbaikinya. Oke, teman-teman, di sini saya akan mencoba melepaskan atau membongkar dulu kipas angin ini ya. Sementara teman-teman ya, saya akan membersihkan terlebih dahulu ya. Di sini banyak debu-debunya. Dan di sini teman-teman saya ingin menekankan sedikit ya. Biasanya dinamo kipas angin ini mempunyai berbagai macam kerusakan ya. Dan kita harus bisa melihat kerusakannya ada di mana. Jadi kalau seperti kipas angin saya ini, dia kan mendengung ya teman-teman ya. Mendengung tapi tidak mau berputar. Tapi setelah saya putar di bagian porosnya ya, ini dari bosnya ini tidak macet ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau dia lancar berarti tidak ada masalah dalam bos as dari kipas angin ini ya, dia tidak ada masalahnya. Itu yang pertama. Dan kedua, biasanya kalau kipas angin tidak berputar itu kendala bisa terjadi pada kapasitornya ya teman-teman ya, seperti ini ya. Sini saya akan buka dulu. Kita buka bautnya di bawah ya, seperti ini ya. Dan di sini saya juga hanya menyambungkan saja ya teman-teman ya, seperti ini ya, dengan menggunakan isolasi. Saya akan buka dulu isolasinya ya. Biasanya kipas angin yang tidak mau hidup atau dia berdengung ya teman-teman ya, kita akan mencoba aja langsung untuk mengganti kapasitornya. Karena ini bukan kapasitor aslinya ya. Dulu kemarin saya pernah ini membuat tutorialnya, karena kipas anginnya putarannya lemah ya teman-teman ya. Lemah, lalu saya mengganti. Kebetulan saya tidak dapat yang 1,5 mikro, jadi saya menggantinya dengan yang 2 mikro saja. Hasilnya putarannya kencang ya teman-teman ya, setelah saya ganti dengan yang 2 mikro. Tapi kurang lebih hampir setahun ya setelah saya menggantinya dengan yang 2 mikro, ternyata kipas angin kita tidak mau hidup lagi, hanya mendengung saja. Nah, di sini saya sudah menyediakan ya teman-teman ya, kapasitor yang 1,5 mikro, dan kita akan langsung saja memasangnya. Bebas ya teman-teman ya, ini bebas mau dipasang kemana saja. Kita tinggal pelintir saja ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Apakah hanya dengan mengganti kapasitor ini kipas angin kita bisa hidup kembali? Kita akan coba saja langsung ya. Oke, ini saya akan mencoba menyalakannya ya. Tapi ternyata kipas kita tidak menyala ya teman-teman ya, dan masih
mati ya, tidak menyala. Tapi setelah saya putar sedikit, dia hidup ya teman-teman ya, dan dia berputar. Nah, kalau keadaannya begini ya, dia harus dibantu dengan tangan untuk mau berputar. Berarti bos dari as kipas angin ini mungkin berkarat atau kotor ya teman-teman ya. Saya akan mencoba untuk membersihkannya dengan cara yang sangat gampang dan mudah, dan kipas angin ini akan menjadi awet selamanya teman-teman ya. Caranya sangat mudah, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Tapi saya akan membongkar dulu dinamonya ya. Saya akan membuat agar bos atau as dari kipas angin itu tidak berkarat lagi ya teman-teman ya, selamanya. Karena apa? Karena nanti minyak yang saya buat tidak akan pernah kering atau habis ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Nah, saksikan terus videonya ya. Jangan di skip biar jangan gagal paham. Oke, pertama-tama kita buka dulu dinamonya teman-teman ya. Kita cabut saja. Oke. Dan kita lihat di dalam ya teman-teman ya. Di dalam juga sangat kotor ya. Banyak debunya, dan itu juga bisa menyebabkan bos dari as kipas angin ini menjadi seret ya, atau macet. Kita akan nanti membersihkannya. Kelihatan bosnya juga sangat kotor ya teman-teman ya, dan ini juga menyebabkan salah satu penyebabnya ya, makanya kipas angin kita macet dan cepat panas ya, karena ketika kipas dihidupkan dia tidak mau menyala, dan akhirnya dinamo menjadi overheat ya, atau menjadi panas seperti ini teman-teman ya. Dan ini juga sudah banyak yang lepas atau putus ya teman-teman ya, seperti kertas-kertas timahnya ini untuk mengikat gulungan dari dinamo ini, karena penyebabnya terlalu panas sehingga banyak dari pengikatnya ya, pengikat dari timah ini, gulungan-gulungan dinamo ini jadi lepas ya, lepas sendiri teman-teman ya. Dan kalau dibiarkan lama-lama nanti akhirnya dinamo putus ya, dan tidak mau hidup lagi. Oke, sebentar kita akan membersihkan dulu, kemudian kita akan memberikan minyak ya. Kemudian kita minyaki, karena bosnya sudah mulai berkarat ya teman-teman ya. Dan kipas ini juga memang karena sudah sangat lama dan tidak pernah dibongkar ya. Ini adalah contoh salah satu dari kipas angin yang tidak mempunyai sekring ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kipas angin Cina ya, karena kalau kipas angin yang mempunyai sekring dia biasanya made in Japan ya, yang sudah terkenal seperti Miyako, Cosmos, dan yang lain-lainnya ya. Dan ini tidak mempunyai sekring, jadi dia langsung sumber listrik ke kapasitor dan menuju ke dinamo ya teman-teman. Nah, setelah itu saya menggunakan busa ya. Jadi busa ini kita ambil sedikit saja. Kita ambil sedikit saja ya, lalu kita bagi dua. Dan fungsinya busa ini teman-teman untuk memberikan pelumas kepada as kipas angin kita ya teman-teman ya, atau kita nanti memasukkannya ke dalam bosnya ya, bos dari as kipas angin itu, karena di sini adalah perputaran dari as kipas angin. Jadi kalau dia seret, macet, berkarat, itu menyebabkan kipas angin kita tidak mau menyala ya teman-teman ya, karena dia sudah macet. Jadi di sini kita akan membuat atau mengakali dengan busa ya. Lalu busa ini kita baluri dengan minyak.
dan dia akan bertahan selamanya teman-teman ya. Jadi kipas angin kita tidak akan pernah lagi mengalami kemacetan ya, karena sudah ada busa ini ya, dan sudah ada minyaknya di dalam. Oke, kita masukkan ke sela-sela aja teman-teman ya, ke sela-sela seperti ini. Ke lubangnya di sekitar bos ini ya teman-teman ya, seperti ini ya, bisa kelihatan kan. Oke, seperti yang di video ini ya. Jadi minyak itu tidak akan kering ya teman-teman ya, karena dia tersimpan di dalam busa itu ya, karena busa itu bisa menyerap minyak, jadi dia tidak akan kering. Seperti itu ya. Ya, kita buat satu lagi. Oke, selesai teman-teman ya. Jadi cara ini nanti bisa teman-teman lakukan di rumah ya, kalau mengalami kipas anginnya macet tidak mau berputar ya teman-teman ya. Jadi busa ini kan bisa menyerap minyak dan dia tidak akan kering selamanya teman-teman ya, dan tidak akan macet ataupun berkarat karena sudah ada minyak di dalam bos ini. Oke, sekarang kita akan pasang lagi ya. Oke teman-teman, setelah kita sudah merakit tadi ya, sudah memasang kembali semua dinamonya dan juga sarang-sarangnya ya, saya sudah membuat sebuah tanda ya. Dan kita akan mengetes kipas ini apakah bisa berputar ya, tanpa disentuh, tanpa dibantu pakai tangan lagi ya. Oke, setelah pengerjaan yang telah kita lakukan tadi, apakah dia bisa hidup, saya akan mencoba langsung menyambung ke listrik ya. Teman-teman bisa lihat ya. Oke teman-teman ya, berhasil ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya putarannya ya. Oke, teman-teman, tutorial kita kali ini berhasil dan anginnya sangat kencang ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan di subscribe ya, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita bertemu di video berikutnya.